Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Kita percaya bahwa hari ini kita merasakan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di Australia, Gereja PLC yang ada di Melbourne, saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga PA Peniel yang ada di kota Brisbane, yang ada di kota Sydney dan sekitarnya, saya katakan Shalom. Shalom. Dan biarlah hari ini sukacita Tuhan juga melimpah-limpah atas Melbourne dan sekitarnya, sehingga kita hari ini boleh menaikkan syukur kepada Tuhan. Demikian juga untuk jemaat Kristen Indonesia yang ada di kota Bandung, Jawa Barat, saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citra Raya Tangerang, Shalom. Shalom. Demikian juga untuk PA-PA Peniel yang ada di Indonesia, baik yang ada di kota Jakarta, baik yang ada di kota Medan, baik yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri. Saya katakan Shalom. Shalom. Kita percaya hari ini anugerah Tuhan juga dicurahkan bagi kita semua. Dan bagi fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik, para hamba-hamba Tuhan yang ada di Jabodetabek dan juga yang ada di NTT, di Rotendao, saya katakan Shalom. Shalom. Mari kesempatan hari ini kita percaya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan. Biar hari ini kita meletakkan setiap masalah, setiap beban apapun, kita taruh di hadapan Tuhan. Dan hanya satu yang kita rindu, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau mengingini hadirat Tuhan, sehingga setiap kita boleh mengalami pemulihan, keajaiban, bahkan mujizatnya dinyatakan bagi kita hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, di mana kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah darah-Mu, darah Yesus Kristus, itu menjadi tanda dalam hidup kami sekarang. Darah-Mu itu yang menebus hidup kami, yang menyucikan hidup kami, yang memperdamaikan kami dengan Bapa di surga hari ini. Bahkan darah-Mu itu yang membenarkan setiap kami. Tuhan, demikian juga darah-Mu dicurahkan di tempat di mana setiap kami berkumpul, di tempat kami masing-masing berada. Tuhan, kami percaya tempat yang kami pakai menjadi kudus karena ada darah Kristus. Sehingga Engkau berkenan hadir hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan, karena kami rindu akan Engkau. Maka kami percaya Tuhan, hari ini sesuatu yang luar biasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau menjamah kami dan Engkau melawat kami, sehingga setiap kami mengalami pemulihan apa yang dari Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah di dalam Mazmur 126 berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Amin. Biarlah sukacita Tuhan melimpah atas kita hari ini. Sebab kita percaya Dia adalah Tuhan El Shaddai. Dia yang berjanji dan yang menggenapi. Dia yang berfirman dan melakukannya. Dan kita percaya hari ini firman-Nya digenapi. Haleluya.
Mari kita memuji Tuhan, saudaraku. Saya ada kita menaikkan pujian sukacita, sebab kita percaya umat Yahudi sedang merayakan tahun baru Rosh Hashanah, dan kita pun boleh bersama-sama menaikkan sukacita Tuhan karena anugerahnya yang melimpah bagi kita. Mari. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Mari nyatakan, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah Kita percaya hari ini bagi kita kaum terima. Yehuda, Amin. umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Setiap kita boleh melihat di sekeliling kita, lawatan dan kuean itu terjadi. Haleluya. Mari berkirang dan bersukacita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku Tuhan bersuara. memberi kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Amin, Bapak Ibu dan saudaraku semuanya. Dan hari ini kita percaya orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan bersorak-sorai karena Tuhan memberkati setiap kita. Mari nyatakan, Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. kami percaya Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. mari bergirang dan bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, Mari dengan ku iman bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Kita percaya nama Yesus berkuasa. Dia yang menyelamatkan, sanggup memberikan kuasa, mujizat, sebab kuasanya tak terbatas. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, ikuti apa yang saya katakan. Mari kita sebut, mari kita panggil namanya. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Mari nyatakan, Yesus, 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 Yesus. kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, 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 Yesus. sekali lagi dengan iman. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan kami terima sukacitamu. Engkau yang membuka kain kapung kami dengan nyanyian sorak-sorai, dengan anggur baru yang melimpah. Sukacita Tuhan terjadi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, Sekali lagi, ku bersorak. haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak.
sukacitamu Tuhan melimpah bagi kami. Engkau yang memulihkan kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia yang memberikan kemenangan, sukacita bagi kita hari ini. Sebab itu kita percaya Tuhan sedang mencurahkan anggur yang baru. Musim yang baru telah tiba. Na 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 na. Na 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 na. Mari saudara katakan. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Ya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Amin. Saat penuaian besar, Anggur baru dicurahkan. Terima saudara. anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Mari sekali lagi katakan musim baru telah tiba. Musim baru telah tiba, Ya. sukacita melimpah. Amin. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata, Mari saudara katakan. oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata, Sekali lagi nyatakan. Ya. kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Yang lemah berkata ku kuat. Sekali lagi. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudaraku semuanya, kita masuk lebih dalam lagi untuk kita menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari setiap hati, roh kita, jiwa kita persembahkan kepada Tuhan, bahwa inilah waktunya kita untuk menyembah Dia. Mari sama-sama berkata, Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. bahwa kami masuk, Masuk kami rindukan hadirat-Mu. Maha Kudus dengan darah anak
katakan penyembah. Mari dengan roh yang rela merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyembah. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, Bapa, kami perlu Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah kami, Engkau mengurapi kami. menyembah yang Maha Kuasa. Menyembah, Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. mari kita menyembah Dia. Ku menyembah, ku menyembah. Ku menyembahmu, Ini penyembahan kami ya Bapa. ku Terima setiap penyembahan anak-anak-Mu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah. Engkau menjamah setiap hati kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari sekali lagi katakan ku menyembah, ku menyembah. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Mari sekali lagi katakan ku menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Sebab nama-Mu kudus. Sebab nama-Mu kudus Tuhan. sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari menyembah Dia. Mari naikkan syukur kita. Mari hari ini waktunya kita menyembah Tuhan. Tuhan, ini penyembahan kami. Ini korban syukur kami. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau. Mari Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kami menyembah nama-Mu kudus, nama-Mu kudus.
Mari satukan hati lebih lagi sembah Dia. Haleluya. Tuhan, kami menyembah-Mu. Hati kami rindu Engkau Bapa. Biarlah batase, biarlah mana masih, haleluya. Biarlah maya maya re, haleluya, haleluya, haleluya. Mari ingini Tuhan saudara, mari ingini Tuhan hari ini. Biar setiap kita merindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiara maya rahata sekirene merabu, kiara lava lava maya sana manamu, kiara lava kata se. Haleluya, haleluya. Biar kita lebih dalam lagi, sebab kita tahu nama Tuhan itu kudus. Dan mari kita serukan kepadanya. Kados, kados. Tuhan, Tuhan, ini penyembahan kami. Haleluya. Mari nyatakan. Biar kekudusan-Mu meliputi kami.
benar kami terima jumpa yang baru. Engkau membawa kami di hadirat-Mu. Adonai Elohim, Adonai Elohim Sebaot, Adonai Adonai Elohim Sebaot, Aser Ha'aya, Aser Ha'aya, Behobe, Beyamo, Aser Ha'aya, Behobe, Beya, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada. Mari sekali lagi katakan, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Mari saja Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita deklarasikan hari ini pernyataan iman kita. Mari bernubuat dan percaya dengan pengertian, maka apa yang kita katakan jadi, karena roh Tuhan ada bersama kita sekarang. Mari sama-sama kita katakan 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup, sesuai dengan firman-Mu. Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Mari nyatakan, you are holy, you are holy. Oh, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy,
kami menghadap Engkau di hadirat-Mu Tuhan. Kami berkata Engkau kudus, sebab nama-Mu kudus. Engkau kudus, Allah Israel, alam semesta alam. Engkau Tuhan dan Raja, kerajaan-Mu kekal selamanya. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy mari nyatakan, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Mari Tuhan, kesempatan yang indah ini kami mau bersama Engkau yang menjamah kami, Engkau yang membawa kami masuk dalam kedalaman hadirat-Mu untuk kami menikmati Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau, kami percaya di dalam nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, sebab Engkau kudus. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Mari sekali lagi katakan, you are holy. Amen, amen, amen. Holy are you, Lord God Almighty. Amen. Worthy is the Lamb. 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 Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kudus Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati Anda. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari kebenaran firman. Maka saya akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan sehingga kami berkumpul melalui YouTube. Tuhan, kami menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Sehingga kami semuanya tanpa kecuali dapat mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada di dalam hidup kami. Dan Engkau berjanji, pasti kami dibebaskan, dilepaskan dari semua murka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah belajar dari Abraham, yaitu saya sebut bagian yang pertama. Dan hari ini kita akan juga mempelajari hal yang sama, belajar dari Abraham, tapi bagian yang kedua. Nah, supaya kita bisa mengingat kembali, saya akan tunjukkan kepada Anda, ya, iman Abraham itu dihargai Tuhan luar biasa. Dan kita akan melihat apa yang dikatakan, ya, sehubungan dengan iman Abraham itu. Ya. Kita akan membaca Roma pasal 4 ayat yang ke-17. Roma pasal 4 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati
dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Oh, haleluya. Di hadapan Tuhan yang kepadanya ia percaya. Di hadapan Tuhan yang kepadanya Abraham percaya, yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati, dan Tuhan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Inilah dua poin yang dipegang oleh Abraham. Ya, dia sangat mempercayai Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang dapat menghidupkan orang mati, dan Tuhan yang menjadikan, yang mencipta dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Oke, menurut saya apa yang Abraham percayai juga Anda dan saya percayai. Kita juga percaya. Ya. Nah, kalau kita juga mempercayai Tuhan yang seperti dikatakan di dalam Roma 4 ayat 17, dan iman Abraham dihargai, saya sangat yakin Tuhan pun juga akan menghargai imanmu dan imanku. Oke? Nah, inilah yang supaya Anda ingat kembali. Iman Abraham inilah yang membuat Tuhan menghargai Abraham dan membuat iman Abraham itu menjadi kebenaran. Oke, saya berharap pada saat ini Anda mulai memahami, ya, dan kita akan mempelajari selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-23, ya. Di dalam Roma 4 ayat yang ke-23. Roma 4 ayat ke-23, demikianlah firman Tuhan. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Oke. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24. Ayat 24, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Ya. Dan kita pun juga diperhitungkan. Dari sini kita mendapatkan satu peneguhan bahwa Anda dan saya mempunyai iman yang sama dengan iman yang dimiliki Abraham. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Apa artinya? Artinya jangan pernah berkecil hati. Anda percaya bahwa Yesus yang kita sembah sanggup membangkitkan orang mati. Yesus yang kita sembah sanggup menciptakan dari yang gak ada menjadi ada dengan perkataannya. Iman kita sama. Dan tatkala imannya Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran, maka imanmu dan imanku juga diperhitungkan sebagai kebenaran. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melanjutkan lagi mempelajari yang berikutnya, yaitu belajar dari Abraham bagian yang kedua. Kita akan membaca Kejadian 22 ayat yang pertama. Kejadian 22 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, stop dulu. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah Ishak, ya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yaitu Ishak. Jelas disebutkan
di dalam Alkitab, yaitu Iskak, bukan yang lain. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham menghadapi ujian. Ayat yang ketiga. Kejadian 22 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, yang membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Oh, haleluya. Abraham begitu mendengar berita itu, dia tidak menimbang-nimbang, dia tidak negosiasi, tetapi segera dia melakukan persiapan-persiapan. Ini yang harus kita pelajari. Kemudian lanjut lagi, ayat yang keempat ya. Kejadian 22 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Iya, jadi rupa-rupanya Gunung Moria ini bukanlah dekat dengan di mana Abraham tinggal, bukan. Dikatakan hari yang ketiga. Berarti 3 hari sudah dia dalam perjalanan. Lanjut lagi. Ayat yang Kejadian kelima. 22 ayat yang kelima. Kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Oh, haleluya. Inilah kata-kata iman, ya. Kata-kata iman. Abraham sudah mendapatkan perintah bahwa anakmu yang kau kasih yaitu Iskak. Ya, sudah disebutkan yaitu Iskak. Supaya Iskak dikorbankan di sana. Abraham mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi apa yang dikatakan Abraham kepada bujangnya ini, ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan ayat yang ke-5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Berarti Abraham jalan kaki. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Inilah perkataan iman, ya. Abraham sudah ngerti persis bahwa Tuhan Bapa di surga menginginkan Abraham mempersembahkan anaknya. Tetapi apa yang dikatakan Abraham kepada bujangnya, kamu tinggal di sini dengan keledai ini, aku mau pergi ke sana. Tunggulah, aku mau sembahyang dan kami akan kembali. Oh, haleluya. Ayat yang ke-6. Kejadian 22 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Oke, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, Ayah, Bapa, sahut Abraham, ya, anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Oh, haleluya. Satu pertanyaan yang sangat sulit. Lalu berkatalah Iskak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat yang ke-8. Kejadian 22 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Oh, haleluya. Ayat ke-8 berkata, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan
anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini yang menarik, ya. Waktu Abraham ditanya oleh Iskak, kemudian jawabnya Abraham, Tuhan yang akan menyediakan anak domba. Ya. Sangat menarik sekali. Saya mencoba untuk merenungkan dan mendapatkan jawaban, ya. Dan Tuhan berkata bahwa kata menyediakan itu, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Kata menyediakan itu menggunakan istilah di dalam bahasa Ibrani ra'ah. Dan ra'ah ini melihat, ya. Kata ra'ah itu melihat. Tuhan menyediakan sendiri anak domba itu. Ya, ra'ah, melihat. Apa ini maksudnya? Maksudnya, tatkala nanti Abraham sampai di Gunung Moria itu, anak domba yang disediakan Tuhan itu, Tuhan melihat di situ ada anak domba. Apa artinya? Artinya, segala sesuatu yang dilihat oleh Tuhan itu ada. Memang tidak terlalu mudah untuk memahami ini, ya. Diterjemahkan dengan Tuhan akan menyediakan anak domba. Tuhan akan melihat nanti di sana ada anak domba. Ya, tatkala kita mengerti ayat 8 ini, arti ayat 8 ini, ya, segala sesuatu yang Tuhan lihat itu terjadi. Ini hukum rohnya. Apapun juga yang Tuhan lihat jadi. Bagaimana kita mengimplementasikan ayat ini di dalam hidup kita? Tatkala kita berdoa kepada Dia, kemudian kita meminta sesuatu yang sudah Tuhan sediakan, dan segala sesuatu yang sudah disediakan itu sudah ada di dalam alam roh. Bagaimana Anda dan saya? Tatkala Anda berdoa, ya, kita nanti akan melihat satu hukum lagi di dalam perjanjian baru supaya Anda makin teguh, ya, bahwa segala sesuatu yang kita minta dan doakan, kita harus percaya bahwa kita sudah melihat apa yang kita minta itu. Dan kalau yang kita minta itu dan kita sudah bisa melihat di dalam alam roh kita, kemudian Tuhan juga melihat apa yang Anda lihat, berarti apa yang Anda minta dan doakan itu sudah ada. Inilah hukum roh yang Abraham pelajari dari Tuhan. Abraham berkata, Tuhan akan menyediakan anak domba. Tuhan akan melihat di Gunung Moria itu ada anak domba di sana untuk korban bakaran baginya, anakku. Ya. Nah, inilah yang kita pegang, satu rahasia lagi. Kita belajar dari Abraham. Seringkali tatkala kita berdoa, kita hanya ngomong, asal ngomong, dan kita nggak pernah memakai mata roh kita ini. Oke, supaya Anda cepat memahami, sekarang saya ajak Anda untuk melihat Markus pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24. Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini,
beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oh, haleluya. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan. Percayalah, kamu sudah menerima. Segala sesuatu yang Anda terima, yang Anda terima, pasti mata jasmani kita melihat apa yang kita terima itu. Ya. Segala sesuatu yang kita minta dan doakan, percayalah Anda sudah menerima. Anda sudah melihat di dalam imajinasi, melihat di dalam alam roh. Apa saja yang Anda minta dan doakan. Anda mau berdoa untuk sebuah rumah kah? Atau Anda mau berdoa untuk jodoh muka? Atau Anda mau berdoa untuk pekerjaan muka? Tuhan mempunyai hukum. Percayalah, kamu sudah menerima. Percayalah, kamu sudah melihat. Ya. Percayalah, kamu sudah melihat. Melihat di sini bukan melihat dengan mata jasmani. Kita sedang berdoa, bukan? Percayalah, kamu sudah melihat. Nah, tatkala kita mengerti Kejadian 22 ayat 8 tadi, dikatakan oleh Abraham, Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya, anakku. Dengan bahasa Ibrani yang tadi sudah kita lihat, ra'ah itu melihat. Tuhan akan melihat anak domba yang untuk dikorbankan itu. Dari sini kita mendapatkan sesuatu rahasia. Tatkala Anda bisa menangkap ini, maka persoalan apapun juga Anda bisa mengatasinya. Apapun yang Anda minta dan doakan, waktu Anda sedang minta dan berdoa saat ini, ya, saat ini Anda sedang minta dan berdoa, berarti mata roh kita harus kita buka. Apa yang kita minta dan doakan itu, tatkala mata roh ini melihat apa yang Anda minta, Tuhan berkata bahwa itu akan diberikan kepada Anda. Dan saya yakin Abraham tatkala berbicara kepada anaknya Ishak, saya yakin mata rohnya Abraham juga melihat ada anak domba di Gunung Moria itu. Coba kita melihat ayat yang ke-9. Kejadian 22 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Haleluya. Terus 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Iya, 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Haleluya. Nah, Abraham mempunyai iman. Tadi sudah kita baca di dalam Roma 4. Iman Abraham mengatakan bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Ya. Jadi tatkala Abraham
diuji untuk menyerahkan anaknya yang dikasihnya yang namanya Ishak. Abraham tidak goyah sedikit pun. Abraham tidak galau. Dia mempunyai pemikiran, andai kata nanti Ishak itu terbunuh, pasti Tuhan bisa membangkitkannya. Itu sebabnya Abraham tidak goyah sedikit pun. Waktu anaknya bertanya tadi, Abraham berkata, Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Tuhan sendiri yang akan menyediakan. Dan tadi sudah kita pelajari, menyediakan di sini adalah ra'ah. Berarti Tuhan sudah melihat anak domba itu di sana. Waktu mereka berdua, Abraham dan Ishak, sampai ke Gunung Moria, Abraham dikatakan tadi mempersiapkan mezbahnya dari batu-batu yang disusun, kemudian kayu yang disusun. Abraham belum melihat sesuatu, maka dia melangkah dengan yakin, anakku, sesungguhnya kamulah yang diminta oleh Tuhan, maka kamu tak ikat ya. Saya tahu pergumulan di dalam Abraham ini pasti ada. Ya. Kemudian dikatakan tadi Ishak ditaruh di atas kayu itu. Kemudian Abraham mengambil pisau karena belum dia lihat domba itu. Tatkala dia mengambil pisau itu dan mengulurkan tangannya, kemudian malaikat itu berbicara. Bahwa yang dilakukan Abraham ini cukup untuk membuktikan bahwa Abraham benar-benar percaya kepada Tuhan yang disembahnya, Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Nah, saya kembali kepada Markus 11 tadi ayat 23-24. Ya. Tatkala kita memerintahkan gunung itu tidak goyah, yakin dengan apa yang kita katakan, maka gunung itu akan pindah. Ayat 24 berkata demikian, apa saja yang Anda minta dan doakan, selama Anda berdoa, memohon kepada Tuhan. Bagaimana dengan mata roh yang kita punya? Waktu kita sedang berdoa, bagaimana dengan mata roh kita? Apakah mata roh kita lari kemana-mana? Atau mata roh itu mengikuti setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita? Nah, Tuhan menyingkapkan rahasia ini. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah menerima. Percaya kamu sudah melihat apa yang kamu minta dan doakan itu. Dan firman berkata, itu akan diberikan kepada Anda dan saya. Nah, kembali kepada Abraham. Abraham tadi ditanya oleh anaknya. Dia menjawab, Tuhan sendiri ra'ah, melihat domba itu di sana. Dan apa yang terjadi setelah Abraham dalam proses mempersembahkan anaknya itu dan akan dieksekusinya, dan tiba-tiba firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan, sebab telah ku ketahui. Ujian membawa kepada Abraham lulus, ya. Ujian ini membawa Abraham lulus.
Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan. Ya. Oh, haleluya. Dari sini kita mendapatkan satu pelajaran, bahwa Abraham percaya sungguh bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Maka Abraham nggak pernah goyah sedikit pun. Dia teguh. Ya. Bagaimana Anda dan saya? Bagaimana Anda dengan saya? Bukankah kita juga mempunyai iman yang sama, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa mencipta dari yang gak ada menjadi ada dengan perkataannya. Ya. Sekarang bagaimana Anda dan saya tatkala kita sedang menghadapi masalah-masalah? Hari-hari ini banyak orang yang mulai goyah dengan imannya dengan adanya COVID-19. Dia katakan bisnis begini, bisnis begitu, kondisi keluarga begini, kondisi keluarga begitu. Oke, bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau kita membaca kemarin di dalam Roma pasal yang keempat, dikatakan bahwa Abraham tidak goyah. Ya. Oke, sebaiknya kita akan membaca ayatnya Roma 4 ayat yang ke 19. Roma pasal 4 ayat ke-19, demikianlah firman Tuhan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Iya, imannya tidak menjadi lemah. Tatkala Abraham melihat kondisi badannya lemah, makin lemah, melihat istrinya, ingat istrinya sudah umur 90 tahun pada waktu itu, kulitnya sudah keriput, dia tidak goyah. Dia percaya kepada Tuhan yang telah berbicara kepadanya. Tidak goyah, tidak lemah. Ya. Dan bagaimana Anda dengan dan saya tatkala kita menghadapi situasi seperti yang Abraham alami? Ya. Bagaimana tatkala kita melihat situasi keluarga, ya, tidak ada income karena PHK, karena dirumahkan. Bagaimana kita tatkala melihat satu situasi bahwa sepertinya tidak ada jalan keluar? Ya. Bagaimana dengan imanmu? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Oke, kita belajar dari Abraham, bagian yang kedua ini. Kita melihat bahwa Abraham tidak goyah sedikit pun. Namun, Abraham mempunyai prinsip-prinsip iman yang tadi sudah kita pelajari, bahwa tatkala dia ditanya oleh anaknya, mana Pak anak dombanya? Api sudah ada di sini, kayu sudah ada di sini. Mana? Abraham berkata, Tuhan sudah melihat di sana. Di sana anak domba sudah disiapkan. Oh, haleluya. Sekarang bagaimana dengan kita? Tatkala kita menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, ya, perkataan apakah yang akan kita katakan? Saya mempunyai pengalaman iman tatkala saya melihat sikon yang tidak mendukung. Saya hanya terus memperkatakan janjinya Tuhan. Saya katakan karena pada waktu itu saya sedang mengalami kesulitan keuangan. Saya hanya memperkatakan, terima kasih Tuhan, Engkau berjanji memberkati aku berlimpah-limpah. Ya. Jadi tatkala saya berkata, saya menerima berkat dari Engkau berlimpah-limpah.
di dalam mata roh saya ini, saya membayangkan berkat yang berlimpah. Ya, pekerjaan bisnis saya sedang mempersiapkan segala sesuatunya dalam jumlah yang cukup banyak. Itu yang saya coba lihat dengan mata roh saya. Kemudian apa yang terjadi? Seperti yang saya lihat di dalam iman saya, mata roh saya, itulah yang terjadi. Ya. Saya sangat paham dan sangat mengerti, tidak semua orang bisa melihat mata roh ini seperti yang tadi saya katakan. Ya. Saya beberapa kali mendoakan orang-orang yang mata rohnya ini tidak kooperatif dengan doa yang sedang diperkatakan. Itu adalah satu gangguan oleh roh-roh jahat supaya Anda bisa tetap dikalahkan oleh mereka. Terus bagaimana? Inilah saatnya kita untuk melatih, ya. Saya dengan anak saya selalu latih mereka dari sejak kecil mata rohnya ini, ya, untuk membayangkan, ya, Tuhan yang kita sembah, untuk membayangkan salibnya Kristus, untuk membayangkan apapun. Ada satu kesaksian pada waktu anak saya yang pertama, masih umur berapa ya, masih TK kalau tidak salah. Dia tiba-tiba panas dan dia ngomong kepada saya, "Papa, ini lihat panas badan saya." Saya pegang, ya panas. Oke. Waktu itu belum punya pengalaman menghandle anak yang sakit panas, ya. Saya berpikir sudah malam, apa yang harus saya lakukan? Oke, saya akan ajak anak ini berdoa, besok kalau masih panas baru kita bawa ke dokter, ya. Sambil mau ngajak anak-anak berdoa, saya memikirkan sesuatu. Bagaimana anak-anak ini bisa menggunakan mata rohnya? Saya mencari gambar Yesus dan saya tunjukkan kepada anak saya. Kamu bisa melihat ini gambar Tuhan Yesus? Bisa? Sekarang kamu tutup matamu, kamu masih bisa melihatkah? Dia bilang nggak bisa. Coba buka mata lagi, lihat lagi, tutup matamu, bisa? Tetap nggak bisa. Kemudian saya berkata, "Tuhan, izinkan aku minta darah-Mu, aku bersihkan mata roh anakku ini, supaya penghalang-penghalang ini tidak boleh bekerja." Kemudian saya suruh lihat lagi dan saya suruh membayangkan lagi. Dia bilang, "Sudah bisa lihat, Pak, cuman belum jelas, masih blur." Oke, saya doa lagi, saya minta darah Yesus, saya bersihkan mata rohnya dan saya katakan, mulai sekarang terbuka dalam nama Yesus. Ya, puji Tuhan, setelah itu dia bisa, Pak, sekarang. Oke. Papamu mau berdoa dan kamu lihat ini, oke? Bayangkan ini. Ya, singkat cerita saya berdoa dan anak ini bisa melihat itu. Setelah itu, kemudian anak ini berangkat tidur, ya, saya juga tidur. Kemudian saya memang membiasakan diri pada waktu itu, sekitar jam 1 saya bangunkan untuk pergi ke belakang, supaya tidak ngompol, ya. Nah, apa yang terjadi? Saya bangunkan, saya ajak ke belakang, terus tidur lagi, ya. Kemudian, kira-kira jam pagi itu, anak saya bangun, dia tanya, apakah saya sebelum bangun ini, saya menjamah dia. Saya bilang enggak, setelah kamu ke belakang tadi, ke toilet, Papa enggak pegang lagi kamu, ya. Oh, berarti Tuhan Yesus, Pak. Iya, karena saya tidak memegang dia.
Dan dia mempunyai pengalaman Tuhan datang memegang dia. Ya. Cuma dia nggak tahu siapa yang memegangnya. Dan pagi itu langsung tidak panas. Ya, ini pengalaman iman dengan anak-anak. Dan anak-anak mempunyai pengalaman iman dengan Tuhannya. Ya, saya berharap apa yang kita pelajari dari Abraham bagian yang kedua ini memberikan satu pengertian. Ya. Mari kita mempraktekkan, ajak anak-anak, ya, ajak keluarga untuk mengalami bersama dengan Yesus. Ya. Oke, inilah yang bisa saya sampaikan kepada Anda pada saat ini, dan biarlah ini memberkati Anda. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dari Abraham bagian yang kedua. Tuhan, meteraikan apa yang sudah kami pahami ini. Dan sekarang aku bernubuat kepada anak-anak Tuhan yang hari ini mendengar kebenaran ini. Aku katakan kebenaran yang sudah aku bagikan ini masuk ke dalam rohmu, tinggal di dalam rohmu, dan dimeteraikan dengan Roh Kudusnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Tuhan, di hadapan kami sekarang ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, aku percaya. Sekarang kami mau mendeklarasikan iman kami Tuhan. Meteraikan itu Tuhan di dalam hidup kami. Mari saudara-saudara kita perkatakan perkataan iman ini. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Begitu juga hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku tidak dihargai orang, hal-hal yang membuat aku dikuasai jalan buntu, semuanya sudah diambil dari hidupku, ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Sekarang aku terima korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Dan aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup-Mu sendiri, yaitu hidup kekal.
Firman Tuhan berkata di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kegagalan. Tuhan, aku percaya. Aku terima itu semuanya demi nama Yesus. Sekarang posisi kami ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kami. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Aku percaya. Sekarang Tuhan, aku mengambil darah-Mu, aku taruh pada tubuhku. Seluruh tubuhku telah dibenarkan dengan darah Yesus. Dan firman-Mu berjanji, kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, kami percaya mulai sekarang di seluruh tubuh kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Maka penyakit-penyakit termasuk virus corona tidak boleh masuk dan menguasai hidup kami. Ini adalah iman kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara dan gereja. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami terus berdoa untuk gereja yang telah Tuhan bentuk ini. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa mereka. Kami menerima jalan keluar yang dari Tuhan. Kami menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan kami katakan demi nama Yesus, Tuhan berikan ide-ide ilahi kepada semua jemaat-Mu, supaya mereka mendapatkan ide ilahi untuk mengatasi kehidupan mereka setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur, kami boleh memiliki presiden yang telah Tuhan pilih dan wakil presiden, juga para menteri, menko, dan pejabat tinggi setaraf dengan menteri. Tuhan, kami terus berdoa supaya persoalan-persoalan yang dihadapinya didapati jalan keluar yang dari Tuhan. Dan kami minta demi nama Yesus Kristus, mari Tuhan, biarlah bangsa dan negara ini mendapatkan perhatian secara khusus dari Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini dapat mencapai target, yaitu keamanan, kesejahteraan, proteksi yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Sekarang kami sudah selesai Tuhan. Jemaat Tuhan, kita sudah selesai dengan kebaktian. Angkat kedua tanganmu dan aku mau berdoa. Tuhan, kami sudah selesai. Aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dimanapun mereka berada. Kami katakan darah Yesus ada pada kedua tangan mereka. Dan mulai hari ini ke depan, tidak ada tulah yang boleh menguasai hidup mereka. Tidak ada kegagalan, tidak ada kemiskinan. Jalan keluar yang dari Tuhan ada pada mereka. Demi nama Yesus, damai, sejahtera, dan kasih-Nya Tuhan, agape, ada di dalam kehidupan mereka semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala karunia bagi Yesus. Mari katakan, segala